Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jemaah sekalian, a'azakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali berkumpul di Mushola Al-Imamul Bukhari, Pasar Paru, Kabupaten Bogor. Ya. Kita dikumpulkan kembali oleh Allah di tempat ini untuk membahas kitab yang berkaitan dengan pembenahan hati, mulai dari pembahasan akidah dan seterusnya, yaitu kitab Fawaidul Fawaid. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada bab 21. Dan saya tidak bawa bukunya. Anda boleh pinjam buku antum. Lupa saya bawa dulu. Sekarang kita masuk bab 21. Ini beda ini 21 ini hakikat tawakkul. Pembahasan kita sekarang adalah hakikat tawakal. Allah menyebutkan tentang tawakal dalam Al-Quran di beberapa ayat, dan sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwa kita wajib menyandarkan semua urusan kita kepadanya. Urusan apa saja, entah dalam urusan kehidupan keagamaan agar kita tidak tersesat, atau hubungan antar sesama agar kita tidak mudah terpecah belah, atau tawakal dalam urusan harta dan kedudukan. Semua itu dikembalikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung dan penolong. Wakila artinya tempat bersandar. Demikian juga Allah sebutkan dalam suratul Ahzab. Allah mengatakan, "Wala tuti'il kafirin wal munafiqin wada'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila." Masalah ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 48 atau 49, sekitar itu. Yang artinya, jangan kau mentaati orang-orang kafir
dan munafik. Dan jangan dihiraukan juga gangguan mereka itu. Wada'adhum, tinggalkan gangguan mereka. Dan bertawakallah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pelindung. Syukur. Cukuplah Allah sebagai apa? Pelindung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana dahsyatnya syubhat dan syahwat. Syahwat apa itu? Syahwat ajakan untuk meninggalkan kebenaran. Nah, mungkin Allah mengajak orang lain untuk meninggalkan kebenaran hanya sekedar air ludah. Pasti ada tawaran. Makanya tidak sedikit orang Islam yang hatinya besar syahwatnya kepada dunia, mau jadi pendeta, murtad dari agamanya karena urusan apa? Fulus. Itu namanya syahwat. Demikian juga syubhat, kesamaran dalam beragama. Maka Allah melarang, wala tuti'il kafirin. Jangan kau turuti keinginan mereka. Wada'adhahu, jangan hiraukan gangguan mereka. Artinya jangan takut. Ayat ini berkaitan dengan perang Ahzab. Bukan berarti di sini Rasulullah tidak berjuang, enggak. Beliau tetap berjuang. Tapi gangguan-gangguan ucapan-ucapan orang-orang itu tidak usah dipedulikan. Selama benar, jalankan. Maka dari sini kita dapat pelajaran, ikhwan. Kadang sabar itu tidak mundur. Sabar itu bagaimana kita bisa bertahan. Sabar itu bagaimana bisa apa? Bertahan. Seingat gak dulu kita pernah dilarang kajian di tempat ini? Saya ada satu orang satpam di sini beritahukan kepada saya bahwa tidak boleh lagi kajian di Parong ini. Waktu itu spontan saya sebut, saya tidak akan berhenti kajian di sini sampai senjata ditaruh di kepala saya. Maka sejak itu kan tidak ada lagi desas-desus waktu itu. Pernah di sini. Bahkan waktu itu dibisikkan ke anak bisikan balik. Artinya anak ini praktekkan bersabar itu bertahan. Kalau waktu itu kita dengar kata orang mungkin berselesai kita kajian. Maka di sini ketika Allah katakan wada'adhum, bukan berarti mundur, bukan. Tetap maju selama berjalan dengan jalan yang benar. Jangan terlalu hiraukan ucapan orang. Lalu Allah katakan untuk lebih mudahnya gitu, agar bisa mempraktekkan, jangan taati keinginan mereka dan jangan juga takut akan gangguan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Ini yang terbaik. Maka para sahabat waktu itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita tidak mengerti bagaimana cara bermuamalah dengan Tuhan kita. Ada seorang suami misalnya, karena khawatir ya pasangannya begini dan begitu, akhirnya di dalam tubuh pasangan dikasih chip. Mana tawakal dia kepada Allah? Sudah serahkan semua kepada Allah. Itu bukan urusan kita. Jadi kita harus betul-betul tahu cara bermuamalah dengan siapa? Tuhan kita. Ya, serahkan semua kepada Allah. Ketika kita takut pada kekuasaan orang yang zalim,
Apa yang kita harus katakan? Sama. Sebagaimana dikatakan Nabi Musa, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku sandarkan semua urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Di sini Nabi Musa berkata seperti itu, di hadapannya ada bahaya. Itu dia berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka ucapan Nabi Musa apa? Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Ya. Di antara bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membiarkan pilihan dan pengaturan itu kepada Allah. Fi raja'i ziyadah, yaitu ketika kita mengharapkan tambahan kebaikan. Di saat kita inginkan kebaikan atau menginginkan tambahan kebaikan, maka biarkan Allah yang memilih dan mengatur. Bukan berarti di sini kita seperti Jabariyah, bukan. Bukan. Di sini kita melakukan sebab yang disyariatkan Allah, tetapi pilihan diberikan atau tidak kebaikan itu serahkan kepada Allah. Ya, diserahkan kepada Dia. Yang penting kita sudah berusaha. Dan jangan takut usaha selama itu halal. Atau khaufi nuqsanin, atau tatkala kita khawatir dikurangi nikmat atau kebaikan, kita juga sandarkan kepada Allah. Au talabi sihhati au firari min suqam, atau ketika kita mengharapkan sehat atau terlepas dari penyakit, udah serahkan kepada Allah. Bukan berarti sekali kita tinggalkan usaha, bukan. Tetap ada usaha, hasilnya kembalikan kepada Allah. Dan tidak boleh kita katakan usaha tidak mengkhianati hasil. Salah. Usaha kita adalah ibadah kita kepada Allah. Hasilnya Allah yang menentukan. Hasilnya siapa yang menentukan? Allah. Ada orang dinasihati, banyak beristighfar supaya kau dapat rezeki. Ternyata sudah diistighfar beratus kali sehari, tapi tidak dapat yang seperti yang diinginkan. Iya, Allah tidak memberikan seperti yang antum inginkan, tapi Dia berikan seperti yang Dia inginkan. Mana yang terbaik? Yang diinginkan Allah atau diinginkan kita? Diinginkan Allah. Karena terkadang yang diinginkan kita ada dibarengi dengan niat negatif yang terselubung. Ya enggak? Misalnya, seorang sering melihat aww cantik sepanjang jalan, dan dia meminta kepada Allah kekayaan. Dalam doanya, ya Allah berikan aku kekayaan supaya aku bisa berinfak banyak-banyak. Tapi bersamaan itu terselip keinginan agar bermain wanita seperti yang dia lihat. Maka Allah tidak kabulkan doanya agar dia terselamatkan dari niat hati kecilnya tadi. Mana lebih baik? Kita diselamatkan dari situ atau dikabulkan oleh Allah doa kita sehingga kita praktekkan niat kita? Lebih baik apa yang Allah pilihkan. Tapi bukan berarti tidak boleh minta. Silakan minta. Silakan minta. Ya. Itulah yang dimaksud
Ketika meminta sehat, ketika meminta jauh dari penyakit, atau meminta tambahan rezeki dan kebaikan, maka usahalah dulu, lalu serahkan pilihan itu dan pengaturan itu kepada siapa? Kepada Allah. Wa alima anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dan hamba itu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mengetahui di sini adalah mengetahui dengan ilmu yaqin. Ya, harus betul-betul yakin dengan ilmunya bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annahul mutafarridu bil ikhtiyari wat tadbir. Dia saja yang berhak untuk memberikan apa yang diinginkannya, pilihannya dan juga pengaturannya. Ya. Ada seorang yang ini cerita orang-orang Arab. Seorang raja yang memiliki menteri yang selalu mengatakan al khairu makhtarahu Allahu lak. Yang terbaik apa yang Allah pilihkan baginya. Ya, kemudian si raja itu ketika dia potong buah, salah satu jarinya terputus. Menterinya mengatakan al khairu makhtarallahu lak. Yang terbaik apa yang Allah pilihkan bagimu. Ya. Maka raja marah, ini luka loh. Akhirnya si menterinya dipenjarakan. Kemudian ketika dipenjara, menteri mengatakan al khairu makhtarahullah untukku. Yang terbaik apa yang Allah pilihkan untukku, yaitu penjara. Suatu ketika si raja pergi berburu bersama pasukannya yang lain. Menteri tentu tidak ikut. Biasanya menteri ikut kalau lagi berburu. Ternyata mereka ditangkap oleh manusia primitif, manusia-manusia yang mempersembahkan manusia kepada dewa mereka. Tapi yang dipersembahkan harus orang-orang yang sempurna, tidak ada cacatnya. Semua orang yang bersama raja itu dilemparkan ke satu tempat yang mereka anggap sebagai tempat dewa mereka. Giliran raja, ketika diperiksa ada cacat di jarinya dan tidak jadi dilempar. Benar gak kata menterinya tadi? Terputusnya jari adalah terbaik buat Anda. Dan sadarlah raja itu ketika pulang, dia menemui menterinya di dalam penjara. Betul apa yang kau katakan untuk diriku, yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan buat aku. Tapi bagaimanalah keadaanmu, kok kau katakan yang terbaik adalah yang Allah pilihkan buatmu ketika kau di penjara? Lalu si menteri mengatakan, sekiranya aku tidak kau penjara, aku akan ikut bersamamu. Dan aku akan ikut dilemparkan di tempat tersebut karena aku tidak ada cacatnya. Maka untuk menyelamatkan dari musibah itu, Allah penjarakan si menteri tadi melalui tangan raja yang selama ini bersamanya. Maka itulah yang harus kita yakini. Al khairu makhtarahu lana. Yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan bagi kita. Nah, inilah hakikat tawakal. Usahakan dulu apa yang Anda usahakan, lalu pilihan untuk diberikan hasil berapapun diberikannya, serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Gitu cara. Ya. Berdoalah Anda, berdoa, berharap, takut dan seterusnya, silakan. Nanti hasilnya serahkan kepada Allah. Boleh minta uang banyak-banyak, silakan. Tidak ada yang larang Anda. Ya. Tapi jangan Anda katakan setelah itu, saya sudah minta Pak Ustadz, tidak dikasih-kasih, tidak usah minta lagi. Ini namanya istijal namanya. Minta aja terus. Gak ada doa yang ditolak, kecuali doa pemutus silaturahmi dan yang mengandung dosa. Semua doa diterima oleh Allah. Namun doa tersebut diterima dengan cara
ditunda pengabulannya, atau ditabung nanti di hari akhirat, atau diganti yang diinginkan. Boleh semua orang berdoa. Ya. Apa tidak ada keinginan Aisyah radhiyallahu anha mempunyai anak bersama Rasul? Ada. Dikasih enggak oleh Allah? Enggak kan? Masa doa anak seorang siddiq tidak dikabulkan? Dan dia siddiqah, orang yang jujur, istri seorang nabi, tapi tidak dikabulkan. Apa Aisyah tidak pernah memohon? Dia memohon. Tapi apakah permohonan Aisyah sia-sia? Enggak. Tidak sia-sia. Di antara yang membuktikan bahwa permohonan Aisyah tidak sia-sia, dia tetap menjadi istri Nabi sampai di surga. Padahal dia janda muda. Ingat ya, dia janda muda, manusia biasa yang memiliki nafsu. Umur berapa dia menjanda? 18 tahun. Janda sekarang 40 tahun saja udah gak tahan dia janda 5 bulan. Ini janda dengan waktu yang lama ya. Sampai meninggal Abu Umar pun Aisyah masih hidup. Seharusnya dia melakukan pernikahan dengan keadaan seperti itu, tapi dia taat kepada apa yang menjadi aturan Allah, bahwa istri Nabi haram untuk dinikahi oleh siapapun, termasuk Aisyah. Tapi bagaimana dengan sifat tabiiyahnya? Maka dia berijtihad puasa setiap hari. Maka satu-satunya wanita yang puasa setiap hari siapa? Aisyah. Untuk menjaga apa? Menekan syahwatnya demi bersama Rasulullah nanti di hari kiamat. Coba Aisyah radhiyallahu anha, apa aja kenikmatan dunia yang dia angan-angankan tidak terlihat dikabulkan oleh Allah di dunia, tapi ditabung oleh Allah di mana? Di surga. Apa di antara doa Aisyah? Dia pernah berdoa ketika menikah dengan Nabi SAW. Dia memohon, ya Allah, jangan sampai suamiku menikah lagi. Setelah itu berapa kali Rasul nikah? 7 kali nikah lagi. Apa doa Aisyah tidak tertolong, tidak terkabulkan? Ditabung di mana? Di surga. Aisyah loh berdoa demikian. Kan Aisyah istri kedua dari Rasulullah SAW setelah Khadijah meninggal. Kemudian Rasul nikah lagi dengan seorang wanita. Kemudian setelah itu nikah dengan siapa? Aisyah. Aisyah berdoa, ya Allah, jangan sampai suamiku menikah lagi. Setelah itu Rasulullah nikah lagi apa tidak? Apakah doanya tidak terkabulkan? Tetap dikabulkan, tapi dengan cara yang lain. Maka dia bisa bertahan dengan janda 18 tahun, bisa mengekang nafsunya sebagai manusia biasa. Itu semua adalah pertolongan siapa? Allah, agar dia tetap menjadi istri Nabi nanti di yaumil qiyamah. Selain berdoa dan berusaha, kita menyerahkan semua kepada Allah. Jangan ikuti seperti kita inginkan. Pokoknya apa yang kita minta harus seperti yang kita inginkan. Allah mengabulkan doa kita dan usaha kita sesuai dengan kebutuhan. Atau dikasih lebih, berarti Allah tahu orang ini pantas menerima kelebihan itu. Karena kalau tidak diberikan kelebihan ini kepada dia, maka kelebihan ini bisa jatuh ke tangan orang yang berbuat maksiat. Maka ulama kita dulu ada yang miskin, ada yang kaya. Dan mereka sama-sama punya usaha. Ada yang usaha sedikit, ada yang usaha banyak. Ya. Makanya ketika ada salah seorang ulama yang membuat Imam Syafi'i ta'ajjub. Namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ulama Hanafiyah. Murid langsung Abu Hanifah.
Yang dari situ Rasulullah mempelajari mazhab Hanafi dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini diapit oleh dua orang mulia. Gurunya Abu Hanifah, muridnya Al-Imam Syafi'i. Jadi dia berada di tengah. Imam Syafi'i ini murid Abu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sedangkan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengambil ilmu dari siapa? Abu Hanifah. Orang mulia enggak ini? Mulia. Ya. Tapi Allah mentakdirkan baginya kekayaan yang luar biasa, membuat Imam Syafi'i terheran-heran. Imam Syafi'i orang enggak punya Imam Syafi'i. Orang miskin. Suatu hari Imam Syafi'i bertamu ke rumah gurunya, dan selama ini tidak tahu kalau guru itu orang kaya. Begitu dia datang bertemu gurunya, yang diharapkan Imam Syafi'i, gurunya sedang membuka kitab, sedang mengkaji hadis. Begitu dia sampai, gurunya sedang menghitung emas batangan. Emas batangan yang banyak, karena dia dagang emas. Dagang apa? Emas. Lihat akhir perkataan guru ketika Imam Syafi'i mengatakan, "Ya Syekh, ma hadza?" Apa yang saya lihat ini? Kata syekhnya, "Inilah yang Allah berikan kepadaku. Bagaimana pendapatmu jika kekayaan ini Allah letakkan kepada pelaku maksiat?" Tentu akan digunakan untuk apa? Maksiat. Maka Allah pilihkan harta ini untuk. Ya, karena Muhammad bin Hasan Syaibani tentu seorang yang bisa menjaga diri. Coba harta segitu dikasih kepada kita waktu SMA dulu. Playboy semua kita. Ya enggak? Pergi sekolah pakai mobil. Kalau enggak pakai mobil, pakai motor 250 cc. SMA lagi. Sisir sebelah kanan. Miring begini. Ada kumis dikit. Pakai kalung yang ada tanduk kerbaunya. Nah, pakai rantai yang ada di celana. Udah lengkap tuh. Mobil lagi, turun dari mobil. Jadi kita sebagai ustaz nantinya gak jadi. Jadi Allah tidak berikan itu pada masa-masa kita dulu untuk menunggu hari ini. Itulah pilihan daripada Allah. Makanya di awal perkataan ini Ibnu Qayyim mengatakan, "Man taraka al-ikhtiyara wa at-tadbira fi raja'i ziyadah." Ya. Orang yang meninggalkan atau membiarkan pilihan dan pengaturan dikembalikan kepada siapa? Allah. Karena dia tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah saja yang berhak memilih dan mengatur. Bahwasanya aturan Allah untuk hambanya itu yang terbaik daripada hamba tersebut mengatur untuk dirinya sendiri. Siapa yang menginginkan untuk dirinya sendiri tanpa mengikuti aturan Allah? Qarun. Siapa? Qarun. Ya. Dia meminta kepada Allah kekayaan yang banyak tanpa menyandarkan semua pilihan itu kepada Allah. Ini Allah berikan kekayaan. Dia jadi apa? Kufur nikmat. Dan bahkan dia kufur kepada ajaran agama Allah yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Ya. Karena yang diinginkan oleh Qarun bukan sesuai dengan yang Allah inginkan. Makanya pilihan Allah untuk hambanya, aturan Allah untuk hambanya, itu yang terbaik daripada yang diatur oleh hamba itu sendiri untuk dirinya. Wa annahu a'lamu bimaslahatihi minal abdi. Karena Allah lebih tahu yang lebih maslahat buat hambanya daripada hamba itu sendiri. Mana yang lebih tahu maslahat buat kita? Kita apa Allah? Allah. Lihat istrinya Anas. Orang tuanya Imam Malik. Ganteng, putih, warna kulitnya seperti orang-orang Rusia, putih kemerah-merahan. Tinggi, hidungnya mancung, pintar, disayangi gurunya. Maka gurunya menawarkan anak perempuannya kepada dia untuk dinikahkan. Tanpa berpikir panjang, tidak mau nazar, nikah.
Begitu lihat malam pertama, istrinya jelek, tidak sesuai dengan apa yang dia khayalkan. Dengan ketampanan dia, seharusnya wanita yang dia dapatkan apa? Cantik. Dan itu yang Allah pilihkan buat dia untuk menjaga ilmunya. Ternyata anak ulama yang dinikahinya ini bukan wajahnya yang cantik, tapi ilmunya yang cantik. Dia seperti madrasah yang terbuat dari bedek, tapi outputnya berkualitas. Kan ibu itu madrasatul ula. Hasilnya apa? Imam Malik. Maka ketika Allah pilihkan wanita ini untuk Anas, yaitu bapaknya Imam Malik, Allah inginkan lahir darinya seorang yang memegang sejarah Imam Malik bin Anas. Dan itu yang terbaik buat siapa? Buat Anas. Karena kesabaran dia bersama kekurangan istrinya yang Allah pilihkan untuknya, maka dia menjadi bapak seorang ulama besar, yaitu Imam Malik bin Anas, yang wajah Imam Malik itu dan kulitnya mirip ayahnya. Bukan hanya itu, istrinya, orang tuanya Imam Malik itu ibunya, bukan hanya rupanya yang tidak menarik, tapi pencemburu. Jadi bapaknya Imam Malik itu kalau setiap kali ke masjid ditarik sama istrinya bajunya. Ya orang ganteng pasti ketakutan kan istrinya. Keluar rumah orang ganteng seperti itu pasti banyak siapa? Yang melirik. Wajar. Iya. Syukur alhamdulillah kita tidak terlalu ganteng. Ya kan? Itu keluar mau ke masjid bermasalah. Ditanya mau ke mana? Mau ke masjid. Sabar. Tapi hasil daripada pilihan Allah itu apa? Imam Malik. Tidak seperti yang dia inginkan. Tentu orang gagah akan menginginkan apa? Tinggi istrinya 170. Ya kan? Ya minimal seperti tingginya pramugari misalnya gitu kan. Itu khayalan namanya. Ternyata Allah berikan ya segini-gini aja tingginya. Ternyata itu yang menghasilkan kebaikan buat dirinya. Iya gak? Maka jangan banyak kecewa dengan yang Allah pilihkan buat kita. Dan itu yang terbaik. Misal ada orang mengatakan, Ustaz saya mau menikah misalnya, menikah dengan wanita yang tidak banyak ngomel-ngomel. Ya nikahi aja wanita bisu, kan selesai. Iya kan? Selesai nggak itu? Nggak selesai. Dia tidak bisa ngomong apa-apa, tapi dia banting meja. Paham? Jadi yang terbaik itu apa yang sudah Allah pilihkan buat kita saat ini. Tinggal kita jalanin aja tuh itu. Paham? Tahu Ibnul Arabi, penulis sejarah dan ahli hadis. Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi, bukan. Itu tokoh sufi yang ini. Tapi ini Ibnul Arabi, ahli sejarah, ahli hadis. Ya. Yang cerita hidupnya kalau keluar rumah, dia seperti singa yang sedang berkhutbah di hadapan rimba. Kalau dia berdiri di mimbar itu seperti apa? Singa. Singa yang lagi beri arahan kepada rimba gitu. Orang yang dengar khutbahnya tercengang, terkesima. Pulang ke rumah itu juga seperti anak kelinci depan induk singa. Suatu hari muridnya datang ke rumahnya, datang ke rumah gurunya nih. Dan kebetulan istrinya lagi ngomel-ngomel di rumah. Ajib. Maka saya suruh antum tadi cari orang bisu aja tuh. Ini Ibnul Arabi ini. Maka kenapa saya sering sampaikan sejarah kepada antum supaya kita ini tidak terlalu pede gitu kan, tidak terlalu merasa kita banyak ujiannya. Ini Ibnul Arabi. Begitu murid mengatakan begini, wahai guru, istri kayak gini ceraikan saja. Maka orang berwibawa kata muridnya. Jadi yang gregetan siapa nih? Muridnya, orang yang lihat. Karena orang yang lihat itu seperti saya sering ceritakan, tetangga dengar kita bertengkar dengan istri, subuh rambut kita sudah basah karena junub, tetangga masih panas dadanya sampai pagi. Ya kan? Ya enggak? Ya begitu Bapak. Ya, Ana tidak ceritakan pengalaman Ana ya. Ana hanya menanyakan antum. Lihat bagaimana Ibnul Arabi dilihat oleh muridnya demikian. Apa kata Ibnul Arabi?
wallahi saya tidak akan menceraikan istri yang Allah pilihkan untukku ini. Karena dari orang inilah Allah berikan aku kekayaan yang ada ini. Dan dari orang inilah aku dapat anak yang menghafal Quran. Maka saya tidak akan berpindah ujian. Memang dia di luar tidak begitu besar ujian. Ujiannya di mana? Di mana? Di rumah. Iya Kak? Ini karena yang keras suaranya ini. Ini menunjukkan terimalah yang Allah pilihkan. Selama ini sebelum antum, waktu antum bujang, waktu antum tidak punya apa-apa, antum cari siapa waktu itu? Cari istri. Sambil teliti-teliti, ternyata dia juga yang saya dapat, gitu. Nah itu yang Allah pilih. Itu yang siapa? Dipilihkan oleh Allah. Pilihan Allah itu ada keadilannya, ada maslahatnya, ada hikmahnya, dan ada apa satu lagi? Rahmat. Makanya dikatakan oleh penulis di sini bahwa apa yang Allah pilihkan untuk hambanya itu yang terbaik buat hamba itu. Karena Allah lebih mengerti maslahat buat hamba tersebut daripada hamba itu mengerti tentang maslahatnya sendiri. Jelas sampai sini? Jelas atau tidak? Nah, demikian juga ibu, kalau dapat suami yang kurang-kurang, itu Allah pilihkan buat Anda. Terima saja. Terima dengan sabar karena kurangnya, terima dengan syukur karena lebihnya. Ya, begitu caranya. Mungkin dulu ibu-ibu bercita-cita dapat suami tinggi seperti Cristiano Ronaldo. Nah, ternyata dapat pendek seperti Lionel Messi atau Maradona gitu kan. Maka itu sudah terima saja. Allah akan memberikan terbaik di balik semua itu. Ya. Demikian juga dalam urusan harta, kehidupan dan seterusnya. Wa huwa aqdaru ala jalbiha wa tahsiliha minhu. Allah lebih mampu mendatangkan maslahat itu dan menghasilkan maslahat itu daripada hamba itu sendiri. Jadi Allah lebih mampu mendatangkan apa? Yang lebih maslahat buat kita. Wa ansahu lil 'abdi minhu li nafsihi, dan lebih suci, lebih tahu yang terbaik buat hambanya, lebih bersih daripada yang hamba tahu sendiri. Ya. Kemudian wa arhamu minhu bi nafsi, dan Allah lebih menyayangi hamba itu daripada hamba itu menyayangi dirinya sendiri. Ya. Lihat bagaimana Adam dikeluarkan dari surga. Bukan diusir dari pasar parung, bukan. Bukan keluar dari toko-toko yang ada di pasar parung, tapi diusir dari mana? Dari surga. Apalagi yang dicari oleh orang pada saat ini? Kembali ke surga. Nabi Adam udah ada di sana. Ternyata Allah pilihkan bumi buatnya. Supaya apa? Supaya diketahui dari keturunannya ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, dan nabi-nabi yang lain. Ya, maka oleh karena itu ketika Nabi Musa dan Nabi Adam berdebat, Nabi Adam memberikan hujjah atas Nabi Musa, Nabi Musa memberi hujjah atas Nabi Adam, gara-gara engkau kami keluar dari surga. Dan Nabi Adam singkat cerita mengatakan, kalau bukan gara-gara itu tidak akan pernah ada orang seperti engkau. Siapa engkau di sini? Nabi Musa. Biar dibedakan antara orang terbaik dengan orang baik, atau orang baik dengan orang jahat. Nih tempatnya diuji di sini. Di mana? Di dunia. Ya, semua ada baiknya. Maka kata Syekh Utsaimin, semua yang Allah tetapkan atas kita, endingnya pasti baik, asalkan kita pandai menyambutnya. Endingnya pasti apa? Baik.
Entah sesuatu itu kita sukai atau tidak, endingnya pasti baik, asalkan cara kita menyambutnya dengan benar. Kalau suatu yang tidak kita inginkan, sambutlah dengan kesabaran. Kalau dia seperti yang kita inginkan dan dia nikmat, sambutlah dengan apa? Syukur. Maka semua dari kedua hal tadi menjadi baik. Dan itu hanya bisa dipraktekkan oleh orang yang beriman. Yang merasakannya hanya bagi siapa? Orang yang beriman. Ya. Wa alima ma'a dhalika annahu la yastati'u an yataqaddama baina yaday tadbirihi khutwatan wahidah. Dan hamba itu tahu bahwasannya dia tidak akan mampu meraih apa yang dia inginkan itu dalam pengaturan dia walaupun selangkah. Walaupun apa? Selangkah. Ya. Berapa banyak kita menginginkan sesuatu tapi tidak sampai ke sesuatu itu. Karena kita inginkan seperti kita inginkan. Terkadang Allah halangi. Wala yata'akhir an tadbirihi lahu khutwatan wahidah. Dia tidak akan sanggup untuk mengakhirkan apa yang telah dipilihkannya walaupun satu langkah. Ya, tidak bisa menundanya. Jadi apa yang dipilihkan oleh Allah tidak ada yang mampu menundanya, dan apa yang dipilihkan oleh Allah tidak ada yang mampu menyegerakannya. Walaupun selangkah, sejengkal, sedepak, nggak ada yang mampu. Ya. Fala mutaqaddima lahu baina yaday qada'ihi wa qadarihi wala mutaakhir. Tidak ada orang yang mampu menyegerakan ketentuan dan takdir Allah, dan tidak ada yang mampu mengakhirkan. Tidak ada. Fa'alqa nafsahu baina yadayhi, sehingga hamba itu menyerahkan dirinya di hadapan Allah. Karena dia tahu tadi, kalau begitu kondisinya, udahlah, aku serahkan diriku kepada Allah. Maka ketika kita mau safar, bukan hanya diri kita yang kita serahkan kepada Allah, tapi keluarga kita juga kita serahkan kepada siapa? Allah. Kan ketika kita mau safar nih, doa kita apa? Selain daripada bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, kita berdoa kepada Allah untuk orang yang kita tinggalkan. Astaudiukumullahu alladzi la tadi'u wada'i'ahu. Aku titipkan kalian semua wahai keluargaku kepada Allah, yang mana Allah tidak akan menyia-nyiakan barang titipan. Kalau titip sesuatu di tempat penitipan, was-was enggak kita? Apalagi yang kita titipkan tas isinya uang 20 juta, titip ya. Lagi sholat, ruku, ngingat uang 20 juta. Sekarang sudah kita titipkan itu kepada Allah. Tenang saja. Tenang saja. Ya. Karena mereka ini adalah hamba siapa? Hamba Allah. Wa sallama al-amra kullahu ilaihi, dan dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Wattaraha baina yadayhi tiraha 'abdin mamlukin dha'ifin baina yaday malikin azizin qahirin. Dia pun berserah diri, bersimpuh di hadapan Rabb-Nya. Bersimpuh seperti bersimpuhnya seorang hamba yang dikuasai, hamba yang lemah, ketika dia bersimpuh di hadapan sang raja yang maha perkasa lagi maha kuasa. Ya. Lau tasarrufu fi abdihi bikulli ma yasha'u wa laysa lil abdi tasarruf fihi biwajhin minal wujuh. Allah yang berhak memperlakukan hambanya terserah dia, dan hamba itu tidak punya hak untuk memperlakukan dirinya sendiri terserah dirinya dari dari sisi manapun. Itu harus diingat, dari sisi manapun. Ya, yang berhak memperlakukan kita seperti siapa? Allah. Lalu gimana dengan keinginan dan ikhtiar kita? Silakan.
Karena itu akan diberi nilai oleh Allah. Keinginan ikhtiar kita. Apalagi dibarengi dengan doa. Doa akan merubah keburukan yang telah Allah tentukan buat kita menjadi kebaikan. Ya. Maka disebutkan wa qina syarra ma qadait. Fa innahu la yaqdi fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Engkau yang menentukan dan tidak ada yang menentukan atas dirimu. Ya, ini yang harus kita perhatikan, bahwa inilah hakikat daripada tawakal. Sudah usaha, sudah berdoa, udah biarkan Allah memilih hasilnya. Untuk siapa? Untuk kita. Boleh nggak kita minta, ya Allah berikanlah aku rezeki untuk tahun ini, nggak usah banyak-banyak, cukup 7 miliar misalnya. Boleh nggak minta begitu? Boleh. Lalu tahun depan ternyata Allah hanya berikan 100 juta misalnya, atau 50 juta. Berarti itu Allah pilihkan buat kita. Doa kita sia-sia nggak tahun lalu? Nggak sia-sia. Oh, yang kita minta sesuatu yang mubah kok. Ya, sesuatu yang mubah. Maka berdoalah kepada Allah dan serahkan semua itu, dikembalikan kepada siapa? Allah. Tapi dari itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti kita masih melanjut pasal 21 ini berkaitan dengan hakikatur raha, hakikat ketenangan jiwa. Ya. Hakikat ketenangan jiwa itu tentu ketenangan jiwa akan membawa ketenangan yang lain. Ya. Keterangan yang lain. Nah, ada pertanyaan silahkan. Ya, saya sudah di WA soalnya ini. Kajian jangan sampai jam 9. Silakan. Ajib. Cuman dari adatnya beliau, si suaminya ini kayak mengucapkan salam, melakukan beberapa adat-adat muslim lah gitu, bilang alhamdulillah, assalamualaikum. Nah terus itu bayar zakat fitrah untuk anaknya sama suaminya. Nah itu zakatnya termasuk zakat fitrah atau mengingat kita tidak mengetahui kebenaran suaminya itu membaca kalimat syahadat atau tidak, itu gimana Ustaz untuk Sampai saat ini suaminya ketahuan kafir atau masih muslim? kalau pengakuan dari kakak Ana yang sebagai istrinya katanya sudah membaca kalimat syahadat. Tapi tidak ada yang menyaksikannya. Iya, karena komunitas di sana, di negaranya. Berarti dia muslim. Hah? Dia muslim kalau begitu. Terus yang kedua, ketika momen lebaran itu kan kumpul keluarga ya Ustaz. Dan lo suami anak kan kerja, anak nggak bisa selalu bersama dengan suami anak. Ada di mana kesempatan ya anak diajak ke apartemen kakak anak yang apartemennya tuh cuma studio gitu, satu ruangan. Di situ ada kakak anak, ibu anak, sama suaminya. Apa itu masuk sunnah untuk anak atau lebih banyak mengurusin atau bagaimana Ustaz? Terus untuk bepergian dengan keluarga, tapi anak tidak ditemani dengan suami anak. Anak pribadi ada rasa was-was dan takut Ustaz. Itu baiknya gimana ya? Jangan berpergian tanpa suami atau mahram ketika di situ ada was-was dan juga safarnya memakan waktu yang lama. Adapun sehari itu masih khilaf para ulama tentang itu. Yang menjadi masalah adalah lebih dari 3 hari. Itu pun yang safar sehari itu dilihat keamanannya. Dilihat apa? Keamanannya. Maka Rasulullah SAW mencela wanita yang bersafar tanpa mahram. Bahkan Rasulullah katakan tidak sempurna imannya.
Tidak semurah apa imannya. Maka tidak usah ikut. Bagaimana kalau diajak oleh ibu? Jangan, karena suami Anda yang punya otoritas kepada Anda. Apalagi suami yang melarang. Kata suami, jangan keluar rumah kalau sampai aku pulang, kecuali karena kebutuhan yang dekat-dekat. Maka tidak boleh kemana-mana tuh istri. Ya, tidak boleh kemana-mana. Kecuali kalau si suami mengizinkan. Terkadang ibu-ibu tuh minta izin, bukan minta izin, memaksakan diizinkan. Ya enggak? Itu salah. Iya, bapak-bapak. Kok? Ya. Jadi jangan begitu. Minta izin saja. Kalau suami bilang tidak boleh, maka tidak boleh. Berat Pak Ustadz ketika dia katakan tidak boleh. Memang berat menjadi orang yang diperintah. Sekarang antum disuruh pemerintah pakai helm. Ya enggak? Berhenti di lampu merah. Berat gitu? Berat. Apalagi kita udah kebelet, masjid di depan mata, lampu merah 2 menit. Ajib tuh beratnya tuh. Kita harus taat atau tidak? Taat. Memang yang diperintah itu berat. Ketika tidak diizinkan, ya udah, legowo saja. Ya, karena suami punya hak untuk memberi izin atau tidak. Jelas? Oke. Tidak apa-apa, yang penting nikah sah di sana. Di sana dinikahkan oleh wali nggak? Iya, wajib di kantor gitu. Kalau kita tuh nikah negara ya. Kalau kita kan ada KUA, ada negara. Iya. Di sana pakai walinya siapa? Pakai wali hakim. Tidak diizinkan oleh ayah si wanita. Dari kalau ayah sih alhamdulillah. Qadarullah tuh udah nggak ada Ustaz. Oh. Dari kakak anak, mama anak, pada sendiri. Nah, sebagai walinya tuh dari kedua, dari pihak kedua. Tidak apa-apa, udah sah nikahnya. Sah nikahnya. Sah nikahnya. Kalau mau diuruskan suratnya di Indonesia silakan. Kalau bisa. Tapi mungkin di sana udah keluar surat nikahnya mungkin. Sudah. Alhamdulillah, berarti sah nikahnya. Bagaimana caranya menanggulangi kesedihan karena ditinggal seorang wafat? Syukron wa barakallahu fiik. Sedih itu adalah naluri seseorang. Tetapi jangan terlalu sedih berlarut-larut. Karena sedih yang berlarut-larut akan membuat fisik kita juga tidak baik. Tidak bisa tidur, tidak enak makan, sedih. Ya, caranya doakan untuk orang yang meninggal. Doakan kebaikan untuknya. Makanya oleh karena itu ketika kita mendapat musibah, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu lanjutannya apa? Allahumma khlif li subhanallah. Allahumma khlif li fi musibati khairan minha. Ya Allah, gantikan untukku dalam musibah ini yang terbaik, lebih baik daripada yang menjadi musibah. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh kita. Jangan terlalu banyak bersedih. Gimana cara menghilangkan kesedihan? Banyak baca Al-Quran. Kemudian membaca doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni abduka ibnu abdika. Dan ini sudah dibahas sebelumnya di bab tentang penjelasan tentang hakikat penghambaan diri. Dan doanya ada di kitab ini. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka. Ya Allah, sungguhnya aku hambamu, anak hamba laki-laki dan hamba perempuanmu, ubun-ubunku berada di tanganmu, nasiyati biyadika, telah berlaku hukum yang kau tentukan untukku dan telah adil ketetapanmu bagiku. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang kau namakan dirimu dengannya, atau yang kau turunkan dalam kitabmu, atau kau ajarkan kepada salah seorang nabimu atau hambamu, atau yang kau rahasiakan di ilmu gaib yang ada di sisimu.
anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku dan cahaya dadaku, dan menghilangkan kesedihanku dan kegelisahanku. Ini doanya. Biasanya orang ditimpa dua hal kesedihan, hazan dan ham. Hazan, sedih karena telah kehilangan. Ham, takut kehilangan. Was, betul. Ya. Sekarang mau tanya anak nih. Seorang takut berdagang, takut rugi. Kenapa tidak dagang? Takut rugi, Pak. Sehingga dia larut dalam ketakutan. Itu namanya apa? Ham atau sedih? Ham. Kegundahan namanya. Seorang sudah berdagang dan rugi. Ketika dia ingat kerugiannya, sedih, namanya apa? Hazan. Faham? Makanya di sini untuk menghilangkan dua hal itu dengan apa? Berdoa tadi dan baca Quran. Baca apa? Quran. Ada seorang kena hepatitis B, tapi saya tahu riwayat hidupnya dia bandar narkoba tangan kedua dan pemakai. Dan dia ingin taubat kepada Allah. Dan ini kejadian. Anda sendiri mungkin tidak sanggup juga mengamalkan. Mungkin dia karena imannya sangat kuat waktu itu. Tapi nasihat, Ana yang nasihati. Ana bilang kepada dia, sakit antum tidak akan ketemu obat. Kalaupun ada obat, antum tidak sanggup karena tidak punya ekonomi. Terus apa yang dilakukan? Sehingga dia ini udah tidak bisa ngangkat air botol. Tangannya gemetaran gini. Ya, sedih, mau marah tidak punya tenaga. Karena orang yang biasa narkoba tidak ada barangnya, dia suka marah kan. Nah, begitu ketemu sama anak bilang, sakit antum karena perbuatan antum dulu. Dan ini bukan rahasia lagi antara anak dengan antum. Maka dua hal antum lakukan. Minimal dua hal antum lakukan. Setiap hari antum bertobat sambil ingat dosa dan menyesal. Sekurang-kurang 70 kali atau 100 kali sehari. Yang kedua, antum baca Quran. Jangan targetkan berapa yang antum baca, tapi sudah berapa Quran yang bermanfaat buat antum ketika baca. Maka dia lakukan itu. Selama 3 bulan akhirnya diperiksa lagi ke dokter. Dan dia hanya bayar uang periksa. Kata dokter, obat pakai apa mas? Dokter yang sama. Dia tidak beritahukan waktu itu. Karena dia mungkin belum bisa menjelaskan. Yang kemudian akhirnya beberapa bulan dia bisa main bola. Tadinya angkat air tidak bisa. Ini angkat air minum ini. Dia nggak bisa angkat sebotol ini. Lemas betul. Karena hepatitis B. Hepatitis apa? B. Itu penyakit berasal dari mana? Dari sebuah dosa yang membuat dia gelisah dan sedih. Maka oleh karena itu, yang tidak berdosa pun kalau masih gelisah, silakan lakukan. Insya Allah, Allah akan berikan kelapangan. Kalau dia mengatakan, sudah sering saya baca Quran Pak Ustaz, baca lagi. Berarti Allah masih menginginkan Anda baca Quran. Karena kalau langsung diberikan apa yang Anda inginkan, Anda akan berhenti dari apa? Kebaikan yang Anda lakukan. Ya. Jelas sampai sini. Nah, ini diantara caranya agar Anda tidak sedih. Kemudian sering-sering bertukar pikiran dengan orang-orang yang membuat Anda bisa gembira, memberi motivasi, memberi Anda sesuatu yang mendukung kehidupan di masa yang akan datang, di masa depan. Karena kalau terlalu larut terus sama sedih, kata ahlinya bisa merusak ginjal. Merusak apa? Ginjal. Nah, gimana prosesnya Anda tidak tahu. Ya. Termasuk bisa merusak ginjal naik motor bersama orang yang kencang larinya dan kita digonceng di belakang. Gitu kan. Semenjak saya tahu itu saya tidak mau lari kencang kalau gonceng orang. Paling 100 ya. Ya 100 ya kan biasanya 120, 130 ya turunin gitu. Nah, itu bisa buat orang sedih. Sedih nggak di belakang kalau digonceng lari kayak gitu. Itu bisa gagal ginjal tuh kata orang-orang. Kata siapa waktu itu? Ahli herbal. Ada seorang ahli herbal, dia minta digoncengin sama Anda karena dia terburu-buru nggak mau naik mobil. Udah naik. Anda lari cepat sampai ke tujuan,
Kalau begini terus Pak Ustadz bisa gagal ginjal kita. Berarti kita tidak boleh lagi gonceng orang lari kencang, ya. Kalau antum gonceng anak lari pelan-pelan aja, ya. Ya kita ada juga gitu. Oke. Cukup. Ada lagi ibu-ibu? Ini ada pertanyaan ini ya? Udah tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.